Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zidan Perlio. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 9 bab 9, mengenal imam mazhab, ibadah semakin mantap. Sebelum memulai ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok yang membantu saya untuk membuat video ini. Ada M. Rafa, Mambudi, M. Alvaredo Fitraman, Andika Saputra, Gilang Permana, Rifki Sutrisna, M. Fadlan, Rizky Alfarisi, dan Rangga Panji Setiawan. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Secara bahasa, mazhab diambil dari bahasa Arab yaitu sahaba, yashabu, sahaban, suhuban, mashaban, yang berarti pergi, jalan. Mazhab juga berarti al-rayu, pendapat, view, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Pengertian mazhab menurut istilah ada dua, yaitu satu, mazhab adalah fatwa atau pendapat seseorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seseorang imam mujtahid adalah menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Hukum Islam mengalami perkembangan pesat sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang. Sejarah perkembangan meliputi periode pertumbuhan, yakni pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, dan masa tabi'in. Periode perbentukan abad ke-1 sampai 2H, yakni pada masa 4 imam mazhab dan imam masjid lainnya. Periode keemasan, yakni abad ke-3 sampai 9H, dengan ditandai kemunculan ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke imam mazhab yang 4. Mazhab dalam bidang fikih sudah ada sejak zaman sahabat, sehingga banyak sekali mazhab. Perbedaan pada setiap mazhab karena dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang maknanya masih dapat ditafsirkan lebih dari satu tafsiran. Dari sekian banyak ahli, ada 4 mazhab yang telah disepakati oleh para ulama sebagai imam mazhab yang pendapatnya dapat dipercaya dalam menafsirkan sumber hukum Islam, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, kita pelajari lebih jauh bersama yuk. Imam Hanafi adalah Nu'man bin Sabit al-Kufi, dikenal dengan panggilan Imam Abu Hanifah. Adalah seorang keturunan bangsa Ajam dari Persia yang lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid besar, al-iman, al-azam, memiliki ilmu yang luas serta merupakan sufi yang zuhud, wara, dan taat ibadah. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Haris al-Asbahi lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat tahun 179 Hijriah atau 796 Masehi. Menurut salah satu riwayat yang dapat dipercaya menyatakan bahwa Imam Malik sudah memberikan fatwa sejak usia 17 tahun. Berdasarkan kesepakatan 70 orang imam yang menyatakan bahwa beliau sudah patut memberi fatwa dan mengajar. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Fustat, Mesir 204 Hijriah atau 819 Masehi.
Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar. Bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Dahili Asy-Syaibani lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain Syria, Hijaz, Yaman, Kufah, dan Basrah. Dalam ilmu usul fikih ada 3 istilah dalam klasifikasi bermazhab, yaitu taklid, ittiba, dan ijtihad. Kata taklid berasal dari bahasa Arab kolada yaqolidu taklidan, artinya meniru seseorang dan sejenisnya. Kata ittiba berasal dari bahasa Arab, yakni kata kerja atau fi'il ittaba'a yatbi'u ittibaan, yang artinya adalah mengikuti atau menurut. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran.